Ternyata mereka tinggi banget ya. Itu pertama, dan kedua mukanya ini aku tahu ya halus itu gimana, muka tuh aku tahu banget. Tapi mereka tuh halus banget. Kayak nggak bisa, kalian tuh harus lihat dulu gitu loh baru paham apa yang aku maksud. Lagu aku ini sebenarnya cerita tentang lagi-lagi halu ya. Setelah rilis baru mereka kayak, oh enak ya ternyata gitu. Hai girls, aku Rachel Mandro. Hai Kak Rachel, apa kabar nih? Baik. Kesibukannya apa aja Kak sekarang Kak? Kesibukan aku hari ini atau sekarang-sekarang ini ya, aku lagi sibuk kuliah dan lagi nyoba untuk nulis lagu sih. Sama sibuk promo-promo single terbaru aku juga. Oke, nah ngomongin soal single baru nih Kak, congratulations ya, single Mana Thank Bisanya you. udah rilis kan Kak? Yes, Nah, tuh. gimana nih Kak perasaannya Kak Rachel setelah single ini akhirnya rilis? Perasaan aku seneng banget ya karena 3 bulan single aku ini akhirnya bisa rilis juga. 3 bulan. Hmm. Tapi sebelum aku ke lagu Mana Bisa nih, aku mau throwback sedikit ya Kak ya, ke waktu Kakak di The Indonesian Next Big Star. Yap. Nah, di situ kan Kakak jadi juara satunya Kak. Nah, ada perubahan nggak sih Kak dalam hidup Kakak setelah Kakak jadi juara di sana? Perubahannya mungkin nggak dalam entertainment, mungkin nggak besar-besar banget ya karena aku waktu itu pernah ikut ajang juga, jadi udah lumayan tahu nih gimana entertainment tuh. Cuman perubahan yang banyak banget itu mungkin aku jadi lebih mengenal banyak banget musisi dan aku bisa lebih kayak nge-reach out mereka untuk kayak ilmu-ilmu tentang musik gitu lebih banyak gitu loh dapatnya gitu. Kalau boleh tahu Kak, pengalaman apa yang paling nggak terlupakan selama Kakak ikut di Indonesian Next Big Star itu? Pengalaman yang paling aku nggak pernah lupain itu waktu DK, itu salah satu jurinya dari Icon yang idol group itu, mereka si DK-nya ini tuh standing ovation, terus kayak bener-bener ngasih aku harapan buat emang beneran bisa menang gitu loh. Dia kayak, oh my god you're so bagus banget, kamu stage-nya oke, bla bla bla. Aku kayak makin mau berusaha gitu sih. Itu pengalamannya. Dan akhirnya keluar jadi pemenang. Iya, puji Tuhan. Makanya DK bisa melihat sesuatu nih dari Oke, nah ada nggak Kak ucapan dari juri atau pelatih mungkin saat itu yang kamu sampai sekarang ingat banget Kak? Sebenarnya ada 2, tapi intinya sama sih, Bang Judika sama DK. Jadi mereka ini ngomong kalau misalkan kamu di panggung ini jangan mikirin tentang yang lain, karena panggung ini kalau kamu udah ada di panggung tersebut, itu panggung milik kamu. Jadi apapun yang terjadi tetap lanjut aja gitu. Oke. Nah tadi Kakak juga udah sebut soal DK Kak, dan di sana juga ada J. Ya, ada J. Nah gimana Kak perasaannya bisa ketemu sama mereka Kak? Sebagai juri lagi Kak. Sebenarnya awalnya aku nggak mau ikut ajang ini ya, aku mau ikut ajang yang satu lagi. Cuman aku mau ikut ini karena memang aku mau ketemu ikonnya aja. Jadi kayak, oh nggak apa-apa lah, coba aja. Palingan juga ya nggak bakal sampai juara 1 gitu kan. Kayak ya pokoknya aku mau ikut ini untuk ketemu mereka, tak udah gitu. Ternyata juara 1 gitu. Gimana first impression-nya Kak ngelihat mereka secara real life? Ternyata mereka tinggi banget ya. Itu pertama, dan kedua mukanya ini aku tahu ya halus itu gimana, muka tuh aku tahu banget. Tapi mereka tuh halus banget. Kayak nggak bisa, kalian tuh harus lihat dulu gitu loh baru paham apa yang aku maksud. Gitu sih. Saking halusnya. Iya. Gitu ya. Okay. Tapi kalau mereka sebagai juri Kak, oke Kak? Atau gimana? Malah Jujur, galak mungkin? Jujur kalau misalkan J itu dia dapat banget untuk masalah kritikannya, karena dia tuh sebagai juri tuh nggak yang lempeng-lempeng doang, jadi dia kayak bener-bener ngasih aku masukan, kritikan pun dia kasih gitu loh. Kalau di K itu mungkin lebih kayak cheerful gitu jadi mungkin dia yang lebih kayak bangkitin semangatnya gitu, walaupun memang ada beberapa yang miss, dia tetap ngomong tapi dia kayak lebih bawa itu dengan bawaan dia yang ceria dikit gitu. Nah, sekarang kita masuk ke singlenya nih Kak, single Mana Bisa. Nah, lagu ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih Kak? Lagu aku ini sebenarnya cerita tentang lagi-lagi halu ya. Aku ini tergila-gila sama seseorang gitu loh. Bisa kita jabarkan di idol juga sih. Kita tergila-gila, cuman ya kayak idol, aku dan DK ya mana bisa gitu kan. Intinya seperti itu sih. Jadi nggak bisa bersatu gitu. Oke. Nah kalau proses kreatifnya gimana Kak? Butuh waktu berapa lama hingga akhirnya rilis? Sebenarnya 3 bulan itu ya ada gapnya lah, nggak 3 bulan tak gitu lah. Cuman
di kreatifnya itu mungkin sebagai MV kali ya. MV-nya itu mungkin aku ngasih kayak beberapa referensi dari yang aku mau gitu. Misalkan TV, ada TV bekas gitu aku suka, akhirnya dimasukin, apa secara tone warnanya segala macam, itu aku mau yang cerah-cerah gitu. Itu sih paling. Kalau untuk lagunya Kak? Kalau lagunya itu aku cuman ngasih beberapa part lirik yang aku rada nggak suka, aku kayak Kak ganti dong gitu. Cuman aku nggak beneran ganti akunya, jadi kakaknya yang gantiin gitu. Oh. Jadi kalau aku suka ya udah, kalau enggak minta ganti lagi gitu. Oke, kalau proses produksinya waktu rekamannya nih Kak, ada kesulitan atau gimana? Sejujurnya kesulitan karena genre aku ini sebenarnya R&B to jazz. Jadi tiba-tiba dikasih lagu. Ini kan yang buat Juicy Lucy ya. Jadi lagunya itu lebih kayak flat dan kayak untuk ya asikin aja gitu loh. Jadi yang part tersusah adalah waktu di recording itu aku harus senyum terus nyanyinya. Dan aku harus flat nyanyinya. Gitu. Jadi di luar dari zona nyaman aku sih. Tapi untuk lagu aku suka banget, makanya aku pilih lagu ini. Itu prosesnya berapa lama Kak? Untuk Recording. Recording itu sebenarnya dibuatinnya dan di bookingnya itu 5 jaman gitu. Tapi aku overtime 3 jam lebih. Jadi 8 jam. Karena susah banget. Dan di waktu itu tuh on the spot diganti juga liriknya sama Juicy Lucy. Penulisnya datang ke sana, akhirnya ini kayak kurang cocok deh. Akhirnya mereka ganti on the spot gitu. Aku jadi kayak oke. Gitu. Dan akhirnya 3 bulan baru rilis. Kelar ya. Nah, untuk lirik Kak, apa sih lirik yang paling kamu suka Kak di sini? Lirik yang paling aku suka itu mungkin lebih baik main aman, jadi teman, sudah ku senang walau kau kuinginkan. Boleh sedikit dinyanyi? Oke. Bentar lupa. Lebih baik main aman, jadi teman, sudah ku senang walau kau kuinginkan. Sakit ya? Kenapa Kak? Itu jadi paling favorit. Karena ini untuk real life ya. Ini beda dijabarkan dengan idol. Karena mungkin aku sendiri relate ya. Dan kayak Gen Z tuh banyak juga yang relate gitu. Karena nggak mau merusak pertemanan banget gitu. Akhirnya ya udahlah. Karena nggak bisa, kita kayaknya jadi teman aja. Kita main aman aja gitu. Jadi ini ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya. Kehidupan pribadi Kak. Betul. Nah, terus kalau respon orang terdekat gimana nih? Orang tua mungkin, teman atau fans? Gimana? Jujur yang pertama denger tuh kan aku ya. Abis itu manajer aku itu di sebelahku. Sama ada kak label aku. Nah, manajerku ini kaget sendiri karena aku memilih lagu ini. Karena sejujurnya aku nih suka lagu yang kayak lebih rada slow. Asik cuman gak seasik ini gitu loh. Ini kan kayak bener-bener upbeat banget lagunya. Jadi aku kaget. Aku pun kaget kenapa aku milih lagu itu, manajerku kaget, orang tuaku pun pasti kaget, teman-temanku juga semua pada kaget karena lagu ini bener-bener kayak nggak di zona nyaman aku, gitu. Terus setelah itu Kak, setelah kaget nih mereka, terus respon selanjutnya? Setelah rilis, baru mereka kayak, oh enak ya ternyata, gitu. Tapi aku udah dengerin enak banget. Enak banget, thank you Kak, thank you. Nah, terus Kak, rencana selanjutnya nih setelah rilis single Mana Lagi? Mana Bisa? Mana Bisa, kenapa Mana Lagi? Kedepannya itu mungkin aku buat album kali ya. Atau kayak mungkin next single lagi lah dulu. Jangan album dulu, single aja lah dulu. Tapi tadi katanya udah ada yang mau ditulis tuh. Oh iya, udah mau mencoba nulis lagu ya. Gitu. Prosesnya udah sampai mana Kak? Sebenarnya kalau nulis lagu itu tiba-tiba dia tuh jadi kayak lagi ngapain tiba-tiba dia ada gitu loh. Jadi kadang aku tulis, jadi masih random banget acak adul. Di notes aku tuh acak adul. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi pengen seriusin itu tuh baru aku ambil notes aku buat gitu. Tapi pasti ada lagi dong Kak? Amin, pasti banget. Udah ada yang jalan saat ini? Belum sih. Belum ya? Karena kan baru banget rilis yang ini. Aku doain semoga cepat lagi ya Kak. Amin. Karena lagunya enak Kak. Amin. Makasih Kak. Nah, kalau misalnya bisa menjabarkan dalam satu kata Kak, buat girls yang lagi nonton, kenapa lagu ini wajib mereka dengerin Kak? Kalau menurut aku girls di luar sana kenapa harus dengerin lagu aku ini? Karena kita ini para cegil mungkin harus sedikit halu ya, harus sedikit keluar dari zona nyaman gitu. Cuman jangan terlalu berharap karena belum tentu dia suka sama kamu. Jadi kita pun harus ambil aman gitu.
gitu. Oke, kalau dijabarkan dalam satu kata aja Kak, lagu ini Tahan. Mending tahan aja deh semuanya. Jangan gegabah gitu. Hai girls, jangan lupa dengerin lagu terbaru aku, judulnya Mana Bisa. Udah ada di semua music platform kesayangan kalian. Dan jangan lupa untuk nonton MV-nya di YouTube Hits Record. Thank you.